Hai Besti, balik lagi di channel yang ngebahas segala hal unik dari tanaman, sejarah sampai sains dengan gaya santai pastinya. Kali ini kita bakal ngupas tuntas soal buah yang super hits nih, super murah, tapi ternyata punya perjalanan sejarah yang panjang banget. Yap, si kuning manis pisang. Kira-kira gimana ya evolusi si pisang dari yang dulunya liar banget sampai jadi pisang goreng favorit kita hari ini? Yuk kita mulai. Jadi gini Besti, sebelum pisang tampil cantik kayak sekarang, dulunya dia tuh liar banget. Pisang liar pertama kali ditemukan di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia bagian timur dan Papua Nugini. Kalau kamu nemu pisang liar zaman dulu, pasti kamu bakal heran. Karena isi dalamnya tuh penuh biji hitam besar dan keras banget. Susah banget dimakan. Tapi waktu itu pisang udah dianggap tanaman penting karena batangnya bisa dijadiin bahan anyaman. Dan daunnya multifungsi banget. Buat bungkus makanan sampai alas duduk. Nah, seiring waktu manusia makin pintar dong. Ilmuwan dan petani zaman dulu mulai nyoba ngilangin dua jenis pisang liar, Musa acuminata dan Musa balbisiana. Hasilnya, lahirlah pisang tanpa biji yang kita nikmati sekarang. Proses ini disebut dengan hibridisasi alami dan seleksi bertahun-tahun. Bayangin ya, butuh ribuan tahun buat nyiptain pisang yang layak makan kayak sekarang. Pisang modern punya morfologi batang semu alias bukan batang beneran, daun lebar memanjang, dan buah yang tersusun dalam tandan besar. Dari sisi fisiologi, pisang ini berkembang biak lewat tunas alias anakan, bukan biji. Jadi ya bisa dibilang pisang itu buah yang cerdas, gak butuh biji buat berkembang biak. Ngomongin soal pisang zaman sekarang, ternyata jenisnya banyak banget. Masing-masing punya ciri khas mulai dari bentuk, rasa, sampai harganya loh. Dan lucunya jenis pisang yang kita makan itu kadang gak bisa ditukar-tukar fungsi. Ada yang enaknya dimakan langsung, ada juga yang harus digoreng dulu biar nikmat. Yuk kita kulik satu persatu biar kamu bisa jadi pisang expert dadakan. Kita mulai dari yang paling familiar dulu ya, yaitu pisang Cavendish. Nah, ini tuh pisang yang sering kamu temuin di supermarket dengan tampilan super kinclong, mulus, dan manisnya tuh lembut banget. Pisang ini awalnya berasal dari Asia Tenggara, tapi sekarang dibudidayakan besar-besaran di Amerika Latin. Pisang Cavendish punya bentuk panjang, kulit kuning cerah, dan daging buahnya halus. Dia matang dengan cepat karena produksi etilenya tinggi dan paling cocok tumbuh di dataran rendah tropis dengan irigasi yang cukup. Karena tampilannya super model banget, harganya juga lumayan lebih mahal dari pisang lokal. Lanjut ke pisang raja. Ini nih juaranya kalau kamu pengen pisang legit dengan aroma yang khas banget. Bentuknya agak gemuk dengan ujung sedikit kucing. Kandungan sukrosnya tinggi, makanya manisnya ini bikin nagih. Biasanya tumbuh di dataran tinggi sedang, dan selain dimakan langsung, pisang raja juga populer banget buat dijadiin selai. Soal harga masih aman kok di kantong, asal bukan bisnis belaka ya. Nah, yang satu ini pasti kamu sering lihat di tukang gorengannya, pisang kepok. Bentuknya pendek, lebar, dan teksturnya padat banget. Makanya pas banget buat digoreng. Kulitnya tebal dan warna daging buahnya kuning pucat. Pisang ini kuat banget tumbuh di berbagai kondisi, bahkan di lahan yang kering. Soal rasa dia nggak terlalu manis, tapi punya tekstur kesat yang justru enak banget pas udah matang dan kena minyak panas. Harganya murah meriah dan gampang ditemuin di pasar. Terus ada pisang Ambon. Satu ini
salah satu yang paling wangi dan juicy. Pisang ini kulitnya tipis, warna buahnya hijau kekuningan, dan aromanya tuh, aduh, semerbak banget deh pokoknya. Pisang ini banyak dibudidayakan di Jawa dan Sumatera, dan paling enak dimakan langsung. Tapi sayangnya, umur simpannya pendek banget, jadi harus cepat dimakan. Tapi ya besti, karena enaknya nggak ketulungan, pisang ambung tetap jadi favorit banyak orang. Kalau kamu suka yang jumbo-jumbo, cobain deh pisang tanduk. Ukurannya bisa sepanjang lengan. Bentuknya melengkung, kulitnya tebal, dan dagingnya keras. Tapi kalau udah dikukus dan digoreng, baru deh keluar rasa manis dan legitnya. Pisang tanduk banyak ditemukan di Sumatera dan Kalimantan. Karena ukuran dan beratnya yang besar, harganya pun agak lebih mahal dibanding jenis lainnya ya. Masih dari Medan, ada pisang barangan yang warnanya agak merah kekuningan di luar, tapi dalamnya putih bersih. Rasanya unik, manis, tapi ada sedikit asam yang bikin segar. Aromanya juga kuat, makanya sering dijadiin oleh-oleh dari Sumatera Utara. Harganya agak menengah, tapi worth it lah buat mencoba. Nah, sekarang kita beralih ke pisang kecil-kecil yang manis banget, yaitu pisang mas. Meskipun ukurannya mini, tapi rasanya tuh super manis dan juicy. Kulitnya kuning keemasan. Daging buahnya lembut banget, sayangnya dia cepet banget busuk. Jadi biasanya dijual dalam jumlah kecil atau udah dibungkus rapi. Karena daya tahannya singkat, harga pisang mas bisa lumayan mahal meskipun ukurannya kecil. Lanjut, ada pisang susu. Disebut gitu karena warna kulit dan daging buahnya yang pucat kayak susu dan teksturnya lembut banget. Pisang ini banyak banget di dataran rendah Jawa yang biasanya dikonsumsi langsung. Rasa manisnya ringan, agak creamy gitu, dan harganya cukup ramah buat kantong sehari-hari. Kalau kamu suka bikin kolak atau rebus-rebusan manis, coba deh pisang klotok. Pisang ini khas banget dari Kalimantan. Kulitnya agak gelap, bentuknya panjang dan teksturnya berserat. Rasanya sedikit asam pas mentah, tapi setelah dimasak langsung berubah jadi wangi dan enak banget buat takjil. Dan kabar baiknya, harganya juga bersahabat kok. Terakhir ada pisang nangka. Unik banget ya karena aromanya mirip buah nangka, makanya dinamain gitu. Kulitnya tebal, buahnya keras dan kurang cocok buat dimakan mentah. Tapi setelah dikukus, rasanya berubah jadi wangi dan legit. Tumbuh di banyak daerah di Indonesia dan harganya juga murah. Cocok banget buat dijadiin olahan tradisional. Nah besti, itu tadi kisah seru tentang pisang modern yang bisa kamu temuin di pasar maupun supermarket. Seru kan? Ternyata di balik bentuk yang mirip-mirip, setiap pisang punya keunikan dan pesona sendiri. Mulai dari habitat, rasa, sampai cara makannya. Semua punya gaya masing-masing. Jadi kamu tim pisang Ambon yang wangi atau tim kepok yang kriuk? Coba deh komen di bawah ya. Nah besti, itu tadi perjalanan seru dari pisang liar yang bikinnya gede-gede sampai jadi tampilan favorit kita sehari-hari. Bayangin dari hutan Papua sampai rak supermarket. Si pisang ini udah ngalamin evolusi keren banget. Jadi mulai sekarang jangan remehkan pisang ya. Dia bukan buah yang murah meriah, tapi juga punya cerita yang luar biasa. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya yang pastinya bakal makin seru dan penuh wawasan. Bye-bye!